Kalau punya gini sekitar 5.000 nginget mah adem nggak ada mas. Adem. Ya kayak itu pakai 3 ekor per meter lah. Ya. Setelahnya yang setting menyeting enggak adiknya ini teman-teman. Adiknya ya samping-sampingannya. Kata siapa sistem STW itu bakal berjalan? Berjalan asalkan kebersihan. Cara perawatnya itu diperhatikan. Mari belajar. Saya akan memberikan edukasi lewat grup. Jangan sampai teman-teman yang lihat karena saya juga ada, saya perbaiki, saya mengedukasi lewat YouTube, lewat TikTok, lewat media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi kedua untuk konten bebek sore hari ini bersama teman-teman di Bojonegoro, Pak Fajar, Pak Heri lah sekeluarga. Nah ini lokasi kedua di daerah Popoh Selopuro teman-teman. Mungkin yang tahu lokasi ini kan pasti paham karena ini jalan satu-satunya untuk mengarah ke mana ya sana namanya. Ya arah ini aja lah awal jalannya. Kalau ini ke Siraman. Lokasinya dan ini rumahnya Mas Burhan namanya. Mudah-mudahan ada tetangga yang lihat konten saya atau teman-teman yang lihat konten saya ini ya tahu ini adalah rumah Mas Burhan. Di depan saya ini adalah gergaji kayu, bekas dari gergaji kayu untuk membuat kandang kering untuk menabur kotoran dan sebagainya. Ya ini bentuknya dari bekas gergaji kayu teman-teman sebagai alas tabur aja sifatnya. Nah, pakai ini ada bapak ini. Nah, di mana kandangnya? Kandangnya ada di belakang rumah. Teman-teman sudah ke sana. Ayo Mas Bayi ke belakang. Ke belakang ambilkan apa? Cahaya di sini. Lampu putih. Ternak bebek itu bisa ditempatkan di mana-mana. Ternak bebek, ayam dan sebagainya itu bisa ditempatkan di mana-mana, termasuk di belakang rumah, tapi dengan syarat perawatan yang intens. Jangan biarkan kandang bebek kita itu bau dan berlalat, karena kalau itu adalah sesuatu yang mengganggu dan yang menyebabkan usaha kita tidak lancar. Nih, ini rumah sampingnya dapur, terus ini kandang bebek teman-teman. Ini rumah tetangga, itu ada rumah ini rumah tetangga. Nah ini juga rumah, saya zoom ya dekat sana. Itu ada kandangnya, ini rumah dekat sini. Kandang hanya dipagar dengan pagarnya nih, pagar keliling hanya pagar bambu aja. Nah itu pagar bambu ya, pagarnya cuman bambu. Dan ini juga rumah warga. Mungkin teman-teman sudah berpikir paham kan, ternak bebek skala rumahan di dekat rumah-rumah warga lah itu aman. Nah, ini adalah kandang box brooding teman-teman, ditaruh di sini ya. Ini ada dua, ini untuk menaruh bebek ketika masih kecil. Ada model seperti ini dikasih plastik putih agar cahayanya masuk. Nah ini contohnya. Nah di model seperti ini, tapi atapnya itu ya atap yang cahayanya masuk. Ini boxnya satu ya, ada lampunya juga. Yang kedua ini. Nah,
Kalau mungkin terasa panas, ini ditutup dengan terpal gini. Tetap dasarannya plastik putih. Gitu teman-teman. Ini boxnya sudah berusaha memakai lampu 4. Lampu 4 dengan wattnya sekitar 50 watt. Dan box seperti ini sudah bisa. Nah, untuk boxnya pakai yang hijau, lubang 1,8 dikasih pita, tali pita itu sebagai penguat teman-teman. Ini cukup. Nah, lebar 1 meter, panjangnya ini lebar 1 meter, panjang 2 meter, sudahlah sangat cukup ditaruh di luar seperti ini. Contoh ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu inspirasi teman-teman untuk membuat kandang broding. Jadi tidak harus membuat di dalam kandang, ini di luar aja bisa. Ada kandang bebek ya. Ini bangunan, oke kita katakan ini bangunan ya. Cuman dipagar pakai asbes setinggi 35 cm kurang lebih. Ini sudah cukup, tidak pakai batako. Batako karena ya juga mahal. Gimana Mas kandangnya Mas Buran nih? Ini kandangnya Mas Buran nih bagus Mas, bebeknya cantik. Kalau orang ngatain kayak Manohara. Tapi memang Spek artis, bro. Oh. Bebek cantik. Oke terus Pak hari ini ya idenya buat kita semakin semangat. Cuma di sini itu kan ada ayam, ya, ada entok. Jadi ayam agak mengganggu bebek. Jadi akhirnya dipagar keliling. Ini dekat rumah lah Mas, waduh Mas, kayak lihat Mas. Ya rumah. Iya. Itu juga rumah. Aman kok nggak tahu Mas. Iya kering Mas. Iya masuk. Udah ditimbang kayaknya kan ini mau panen. Sampel yang sedang 1,9. Nah, ini kering kan? Lahannya kering karena per meter ini hanya dikasih sekitar ini 200 per meter, cuma 3 kalau nggak salah. 3 ekor per meter teman-teman. Kok dikit amat 3 meter per ekor? Kandang baru jadi loh Mas ini. Lihat kayunya Mas. Kayunya teman-teman. Bikin rumah ini. Biar ya nggak sebenarnya kan bebek nggak perlu kayak gini juga Mas ya. Ini karena kayunya punyanya sendiri. Tukangnya bapaknya Mas Burhan sendiri. Jadi ya lebih hemat lah kan. Bapak Moro tua. Dulu itu Mas Burhan kandangnya cuma yang ini kan. Ini kan ada kandang itu. Bang Ape. Setelah 2 periode merasakan hasil, akhirnya nambah populasi, sekarang bisa 200 3 estafet sama yang kecil Mas tadi yang sebelah sana. Yang rumah. Nah itu belum. Oh ya, oke. Nah, tapi setelah ini nanti coba 300. Oke. Cantik Mas, putih bersih lah. Ini tempat pembuangan minumnya kurang lebih lubangnya 1 meter ke dalam. Dengan 2 tempat minum cukup 200, jadi 1 tempat makan tempat minum adalah 100 ekor bebek sudah cukup. Kalau terlalu banyak malah becek ya. Jadi ya ini sudah cukup kita. Istrinya bukan itu ya? Oh, istrinya. Nah, ini bebek BOD PBN kita. Ya, ini bentuknya kalau sudah besar. Ini kemungkinan kurang berapa hari lagi ini sudah panen teman-teman ya. Jadinya harus intens karena di masa-masa akhir ini juga harus ada perawatan. Sebab kalau sudah mulai finish perawatan kita ngaco, kotor, bau, bebek ini stres nggak mau tumbuh. Semakin besar hewan itu bebek maupun unggas, jadi harus semakin intens pembersihannya, lingkungan harus bersih biar dia nyaman. Kalau sudah nyaman dia tumbuh dengan benar. Udah masa-masa akhir tinggal manen, teman-teman itu cuek, dia nggak mau tumbuh karena nggak nyaman. Nah, mau itu masa kecil, pertengahan sampai panen, wajib peternak itu memperhatikan adalah manajemen kebersihan. Ya yang paling krusial ya, yang paling besar ini mau ayam mau bebek. Jadi jangan salah artikan. Kalau teman-teman udah masa panen kayak cuek-cuek, kalau nanti bobotnya nggak sesuai ya jangan salahkan yang bakul bebeknya ya atau pakannya ya. Teman-teman kembali ke manajemen. Jadi semakin besar unggas masa panen semakin dimanja. Apa kebutuhan nutrisinya, apa kebutuhan yang dibutuhkan ketika bebek di tempat habitatnya harus dibuat senyaman mungkin. Apa yang membuat hewan itu nyaman itu akan kembali ke kita, ke diri kita. Gimana? Kalau punya gini sekitar 5.000 nginget adem nggak ada Mas. Adem. Ya kayak itu pakai 3 ekor per meter Pak.
Ya, Ya. paham. Biar gini kan nopo Pak, ada tonggo lho Pak, rumah tonggo banyak ini biar nggak bau juga. Setuju ya? Setuju. Nah, Bau, setuju nggak bau sama gitu. sekali. Terbukti lah kita karena kita kedatangan tamu ya nggak apa istilahnya kita nggak ada istilahnya yang setting menyeting enggak, karena beliau itu juga peternak bebek kita anggap setahun lah pengalaman hampir setahun karena ada kendala ya Pak di Blora Ya, Bojonegoro sorry. DOD bos. DOD ya. Intinya ya bos, DOD bos. Ya nanti kalau BBN bisa ngasih, udah kasih BBN Pak. Siap. Ya ini bentuknya bersih. Ini yang mau panen mungkin dalam minggu-minggu ini ya, berapa hari lagi mungkin 2 sampai 3 hari. Kemudian ini adiknya ini teman-teman. Adiknya ya samping-sampingannya. Kata siapa sistem STW itu Mbak gak berjalan asalkan kebersihan. Penyakit itu datang kalau teman-teman itu tidak menjaga kebersihan. Penyakit itu datang kalau teman-teman cuek dengan lingkungan. Nah ini lihat, kalau kita ngomongin lingkungan itu terlihat bersih. Kadang ada sampah berserakan, bebek mati dibuang begitu saja, itu meninggal penyakit. Kalau mau sekarang hujan itu penanganannya pada nanti akan lembab, itu kan bisa menyebabkan penyakit masuk. Nanti bagaimana penanganannya? Ya penanganannya diusahakan kandang itu kering. Tuh ini hujan kering. Tahu kan? Dari itu ya manajemen teman-teman. Cara perawatnya itu diperhatikan. Mari belajar. Saya akan memberikan edukasi lewat grup. Kalau nggak bisa tanya ke saya, Mas, cara ternak bebek, cara rawat, cara vitamin, obat, tanya ke saya. DOD-nya bagaimana? Tanya. Nanti akan saya bagikan. Tujuan saya, teman-teman, dari pengalaman saya untuk beternak bebek, ayam dan sebagainya, itu bisa buat teman-teman sukses menjadi peternak. Karena pengalaman saya terlalu pahit untuk peternakan, gagal total. Dari dulu saya dari gagal total itu saya punya ilmu. Jangan sampai teman-teman yang lihat karena saya itu gagal, saya perbaiki. Saya mengedukasi lewat YouTube, lewat TikTok, lewat media semuanya. Alhamdulillah diterima oleh saya. Berangkatnya dari peternak yang gagal. Kalau saya gagal buat pengalaman, mudah-mudahan teman-teman di Nusantara sukses itu ternak bebek, ternak ayam, ternak entok dan sebagainya. Kuncinya adalah kebersihan. Ada dalilnya, anadofatu minal iman. Karena kebersihan bagian dari iman. Luar biasa. Saya ngobrolnya panjang lebar dan nggak putus. Tangan juga pakai bambu bisa, pakai kayu apapun bisa. Tingginya 2 meter minimal. Ini 2 meter. Dari situ turunnya 2 meter. Kalau ini tingginya ya kita 2,5 meter. Bisa kan? Bersih bebeknya. Ini cukup sekitar luasan berapa ya ini? 2 meter, panjangnya sekitar 8 meter, berarti 2 meter kali 8 cukup untuk pelihara bebek 200 di masa minggu pertama. Kemudian di sebelahnya kakaknya ini juga cukup ya, sekitar 3 meter kali 8 juga cukup. Yang kemudian yang besar ukurannya sekitar 8 meter kali 6 meter cukup untuk pelihara 200 ya. Itulah teman-teman edukasi dari saya untuk pecinta bebek Nusantara. Mari bergabung dengan grup WA yang ingin mengedukasi seputar pengalaman bebeknya. Silakan masuk ke grup kita bagikan. Atau yang punya ilmu silakan monggo, karena ilmu itu sangat bermanfaat bagi semua orang. Walau ilmu itu hanya katakanlah hanya sebatas kita itu masih belajar, tapi kita bisa bertanggung jawab dengan ilmunya dan kita ajarkan orang lain, itu sangat membutuhkan. Jadi kita mengedukasi, memberikan ilmu itu tidak menunggu teman-teman jadi profesor atau dokter. Berikanlah ilmu seluas-luasnya.
dan mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang. Dan cukup seneng kayaknya Bapak ini. Dok, tinggal hari ini kita Kandang kedua loh ya. yang indukan udah cukup Mas. Nanti kalau kita lihat kandang semuanya nggak mau pulang Pak Fajar. Ya Pak apa tak sediakan Mas. Mas kan itu yang mau selesai. Biar kan kunjungan mitra kita kasih 2 aja biar nanti kesini lagi. Iya. Kita antar ke penasaran. Boten kapok toh Pak. Mungkin nanti ilmu kita dicolong semua Mas. Ya alhamdulillah berarti bener kita ya Mas. Ilmu tanpa kulaan. Piala iku kudu diwedarno. Oke, amin. Lah nek ra roh dalane ya berarti wong iku bento. Ibarat pohon biar berbuah. Manfaat untuk orang banyak kan seperti itu. Amin. Di sini kita antar ke Foto hidup kita harus bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Itu Pak, itu satu visi dengan PBN. Kayak kalau saya rasa kerjasama dengan beliau ini enak ya. Ya. Penuh canda tawa, ya serius kerja. Nah, di sini kita ke kandang indukan, lihat penetasan, nanti kita ngobrol-ngobrol mau siap gimana di PBN terahnya sudah ada masternya nanti di sana. Oke. Ya, kita tutup dulu. Oke, sebenarnya itu dulu di kandangnya Mas Duran, daerah Popoh. Selopuro. Salam peternak bebek Nusantara. Salam peternak Sukses. Salam peternak Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi Kasihan Mas nggak ngerti. Kita briefing. Kita briefing. Kedua kita briefing. Salahnya. Jelek keri yo.